Tuhan, inilah pernyataan kita kepada Tuhan, bahwa kita sungguh memerlukan Dia, bahwa kita sungguh membutuhkan Dia. Tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Dia kita akan selalu gagal. Tapi bersama Dia kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Kembali tangga pujian kita, berilah hikmat-Mu. Kita semua, setiap kita diperlengkapi dengan hikmat dari Tuhan, dengan kuasa pengharapannya dan kelimpahan firman Tuhan, menghadapi hari-hari yang jahat, masa-masa yang sukar, banyak pencobaan. Haleluya. Kembali tanda pujian kita, curah Roh Kudus. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Berkat
Tuhan, suatu puja yang sungguh indah, suatu puja yang mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan dari Yesus yang Maha sudah dicurahkan, menyelamatkan kita, menebus kita, membeli kita untuk menjadi kepunyaan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepadamu, Bapa kami di dalam surga. Oleh kasih karunia-Mu kami diselamatkan, kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami menjadi umat-Mu Tuhan, dan senantiasa memuji memuliakan Engkau. Hari ini kami ada di hadirat-Mu, mempersembahkan puji-pujian kami, kerana semuanya berkenan di hati-Mu. Juga akan bawa persembahan-persembahan kami, juga kerinduan kami semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Janganlah setiap pimpinlah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tangga pujian kita bersama Yesus ada kuasa yang besar. Kita berikan persembahan kita. Benar-benar merasakan akan kebahagiaan bersama dengan Yesus. Dan hari ini kita akan menikmati firman-Nya. Kita buka hati kita buka pikiran kita. Soalnya kita bagi berdiri, kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian kita menjadi seperti Kau Yesus.
kerinduan hati kami yang terdalam ya Tuhan Yesus. Kami selalu diubah terus menerus setiap hari. Keobahan sampai seperti Kristus, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, menyikapi semua perkara-perkara di dunia ini. Kami memilih seperti Engkau mengatasi semuanya ya Tuhan Yesus. Engkau menang menghadapi apapun yang ada di dunia ini. Kami pun akan menang bersama dengan Engkau, menghadapi banyak pergumulan, perjuangan, masalah-masalah. Tetapi Engkau yang bersama dengan kami Tuhan. Kekuatan yang berlimpah itu datang dari Tuhan. Kami bersyukur ketika siang hari ini kami boleh datang dengan tubuh yang sehat, hati sukacita, perlindungan Tuhan sepanjang minggu, sehingga kami boleh ada pada siang hari ini. Bersyukur, memuji Engkau, menyembah-Mu ya Tuhan. Terlebih untuk memberikan hidup kami untuk mendengar firman-Mu, sehingga kami percaya, kami mengerti, dan kami mau diubahkan oleh firman Tuhan. Keubahan yang Engkau rindukan dalam hidup kami. Apapun masalah kami berubah. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami bersyukur ke depan hidup kami berubah menjadi baik. Terus akan menjadi baik sampai sempurna seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami akan menerima firman-Mu, pengurapan Tuhan bagi kami. Kami dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Sungguh kita bersyukur saudara-saudara pada hari yang indah ini. Tuhan memberkati kita, memberikan waktu yang baik bagi kita, sehingga kita bisa ada pada kesempatan ini untuk menerima firman pengajaran, firman yang hidup, ya, firman pengajaran yang selalu membentuk kita, saudara-saudara, sehingga kita bisa hari demi hari
selalu diobahkan oleh firman Tuhan. Kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Sejauh manapun suara ini teman-teman yang bisa mendengar siaran langsung atau siaran tunda, sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita semua membawa hidup kita mau diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Ya, tema kita pada sepanjang minggu ini adalah bagaimana kita dilahirkan kembali oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kita mengalami kelahiran kembali, saudara-saudara sekalian. Ya, nanti tuh. Ya, Ibu Gembala nggak sabar hari Kamis ada PA, ada kenaikan kebaktian kenaikan roh. Nanti perlu kasih tahu. Ya, jadi ngotot kali dia bilang hari Kamis, jadi kupikir ada air habis, saudara-saudara. Ini kadang-kadang Ibu Gembala ini kurang hikmat. Kalau kita menyampaikan firman kan konsentrasi kita penuh, ini air habis. Apa yang habis? Rupanya hari Kamis. Jadi ke depan tak usah begitu, selesai khotbah baru sampaikan. Aku kan jadi hilang apanya yang habis. Jadi kita begitu, saudara-saudara. Satu saat kami rapat pula, ada istri pendeta bilang begini. Kami rapat, pendetanya kedua takut, jangan-jangan mau ditembak aku, jangan-jangan mau begini. Jadi istrinya bilang begini. Maksudnya maskernya itu kurang naik ke atas. Jadi panggil, apa maksudmu tadi? Maskermu itu kurang naik. Jadi dia begini-gini. So, kami rapat kan berat masalah-masalah. Jadi dan kali Ibu Gembala berhikmatlah menghadapinya, saudara-saudara. Kalau nggak penting nanti akan disampaikan. Ya, jadi hari Kamis kebaktian masuk Ibu Gembala, hari Kamis kenaikan Tuhan Yesus, hari Rabu tidak kita kebaktian, hari Kamis pagi di sini, baru hari Jumat PA. Itu yang maksudnya jadi saudara-saudara. Ya, jadi agak terganggu. Jadi firman yang sudah kita terima pada sepanjang minggu ini 1 Petrus pasal 1. Ya, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Mari saudara-saudara kita perhatikan 1 Petrus 1 ya, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Sepanjang minggu ini yang firman yang kita dengar dan kita akan menikmati. Silakan dibaca ayat 3 mulai sampai dengan ayat 5. Silakan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Ya. yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Telah melahirkan kita kembali. Kalimat ini banyak kali pengertiannya. Memindahkan kita kembali, sama lagi. Melahirkan kita kembali, ini kelahiran yang baru. Seperti ada tubuh duniawi, ada tubuh rohani. Ini terus dilahirkan kembali, terus ada keobahan. Dilahirkan kembali berarti ada satu keobahan. Dari kelahiran duniawi ini menjadi kelahiran rohani. Untuk apa kita dilahirkan kembali? Silakan. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, Iya. kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Iya, jadi kita telah dilahirkan kembali untuk masuk suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Nah, ini puji Tuhan, saudara-saudara, menjadi anak Tuhan, kita yang sudah dilahirkan menjadi anak Tuhan, kita penuh pengharapan. Ya, Rasul Petrus ini mengalami ini. Begitu dia percaya kepada Tuhan, mengalami kelahiran kembali, dia penuh pengharapan. Kegagalannya bisa diubah menjadi berhasil. Penuh pengharapan. Walau ditinggalkan jalannya, ditinggalkan semua, dia masih terus dipakai Tuhan, terus lebih berharga, terus lebih mulia. Itulah dilahirkan dalam pengharapan. Nah, ketika dia berhasil menangkap ikan sejumlah besar ikan, perahunya nggak buat lagi, justru diberikan kepada temannya yang lain. Dia nggak berharap kepada hartanya itu, kepada kekayaan. Dia terus berharap kepada Tuhan, terus tinggalkan semua apapun, pengharapannya adalah kepada Tuhan. Itulah arti penuh pengharapan. Kebaktian doa sudah saya sampaikan itu. Lalu apalagi yang kedua setelah kita dilahirkan kembali? Yang kedua, ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Iya, jadi kita dilahirkan kembali untuk mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Seringkali orang tanya, apa sih bagian yang tidak binasa? Semua di dunia ini binasa, harta, emas, apa semua yang ada di dunia ini akan binasa. Langit dan bumi yang sekarang ini akan binasa, kata Alkitab. Tapi orang yang telah dilahirkan kembali menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kebaktian PA kemarin, apa itu hidup yang tidak dapat binasa? Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup di dalam kekudusan, orang yang hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan. Ini yang tidak binasa. Ya, ada air bah.
Tapi orang yang ada hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam kasih, Nuh bersama dengan anak-anaknya tidak bisa dibinasakan oleh air bah. Ini yang tidak binasa, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Lot, Sodom Gomora, Tuhan datangkan api belerang dari langit. Sodom Gomora habis binasa. Hartanya, kekayaan orang pandai semua habis binasa. Siapa yang selamat? Lot bersama dengan keluarganya. Hidup di dalam kebenaran, saudara-saudara. Ini yang gak banyak dimengerti orang. Ya, kalau kita tahu bahwa hidup kita ini tidak akan binasa oleh apapun, makanya kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam mengasihi. Tapi kita tanya saja betapa sulitnya manusia hidup dalam kebenaran sekarang. Ya, kita lihat sudah permainan-permainan begitu kotor, saudara-saudara. Ya. Mulai dari lapangan pekerjaan, di pendidikan, di mana-mana saja. Aduh, kita melihat bagaimana sulitnya manusia hidup benar. Ya, kalian tahu bagaimana kalian di sekolah, di pekerjaan kita. Coba kita lihat. Aduh, sulit untuk mendapat orang benar. Kita pun terpancing. Lah kalau orang begini semua, aku hidup benar, gimana aku bisa naik, gimana aku bisa bagus? Kita terpancing, saudara-saudara. Tapi ketahuilah, setiap kita hidup benar itu pasti dipelihara Tuhan, dijamin Tuhan. Pasti Tuhan akan lindungi dengan dahsyat sekali. Tidak akan binasa. Orang mau mengganggu usaha kita, orang mau merugikan kita, Tuhan lindungi kita. Ya, Tuhan jaga kita, Tuhan pagari kita. Kemarin di kebaktian PA, orang benar itu diberkati dan dipagari Tuhan. Itu orang benar. Mazmur 5 ayat berapa itu? Ya, saudara-saudara, dipagari oleh Tuhan. Jangan takut kita untuk berkata hidup benar. Mulai dari kami hamba Tuhan, saudara-saudara. Kalau kami hamba Tuhan aja gak benar, bagaimana sidang jemaat, bagaimana yang lain? Mazmur 5, coba Pak Bila baca itu. Dipagari, diberkati Tuhan. Makanya jangan ragu-ragu kita. Saudara punya usaha, apa saja usaha kita. Coba saya tegakkan ini kebenaran. Di kantor kita, di mana kita, coba saya harus benar supaya aku diberkati dan aku dipagari. Ya, Mazmur 5 ayatnya silakan. Demikian Mazmur 5 ayat 13. Iya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Dipagari kita. Dipagari pekerjaan kita. Dipagari nikah kita. Dipagari anak-anak kita. Hebat kali kalau kita hidup benar. Makanya kita bilang suami istri benar, anak-anak benar. Ayo selesai. Engkau yang memagari orang yang benar. Lanjut. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Iya. Ya. Diberkati dan dipagari kita, saudara-saudara. Ya. Mazmur 37 berkata orang yang benar dari dulu kulihat gak pernah ditinggalkan, selalu diberkati, selalu diberkati. Kita pegang ayat ini. 37, silakan. Mazmur Daud ini sangat hebat-hebat kali, saudara sekalian ya. Mari. Demikian Mazmur 37 25. Iya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Iya. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Iya, orang benar itu selalu banyak penyertaan, tidak pernah ditinggalkan, tidak ditinggalkan Tuhan, tidak ditinggalkan teman. Coba kalau kita hidup benar, banyak teman kita. Ya, nggak pernah ditinggalkan, banyak orang senang sama dia. Ya. Gak pernah ditinggalkan pelanggan, gak pernah ditinggalkan semua, gak tinggalkan Tuhan, gak meninggalkan kalau orang benar. Coba kalau saudara berdagang dengan jujur, pelanggan-pelanggan kita semua, teman-teman kita, kami hamba Tuhan juga, gak pernah ditinggalkan. Lanjut. Atau anak cucunya meminta-minta roti. 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Iya, kuncinya hidup benar. Ya, hidup benar. Ini yang gak bisa binasa. Usahanya nggak binasa, keluarganya nggak binasa. Coba Nuh, saudara-saudara, bisa membangun bahtera yang hebat kali itu. 3 tingkat bisa masuk hewan-hewan. Oh, itu kekayaan sangat luar biasa. Berarti dia diberkati Tuhan. Ya, Lot juga diberkati Tuhan. Kesalahannya istrinya terikat kepada berkat-berkat. Lot itu diberkati Tuhan, sangat dahsyat sekali. Hidup benar, saudara-saudara. Ya, jadi kita orang yang sudah dilahirkan kembali. Ayat tadi membilang yang kedua adalah dia mendapat bagian yang tidak binasa. Gimana supaya mendapat bagian tidak binasa itu? Hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kasih. Nah, tema kita hari ini bagian yang ketiga. Ya, kalau kita dilahirkan kembali, balik lagi ke 1 Petrus pasal 1. Apa
yang kita dapatkan kalau kita dilahirkan kembali oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Ulang lagi ayat yang kelima. Demikian, Ya, silakan. ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan Yesus, menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iya, sama-sama kita baca ayat 5 ini. Inilah kalau kita telah dilahirkan kembali mendapat bagian yang ketiga, itu ayat 5. 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Apalagi yang ketiga kalau kita dilahirkan kembali, kita dipelihara dengan kekuatan Allah. Itu dahsyat sekali. Ya, bukan kekuatan kita yang melihara kita, tapi kekuatan Tuhan. Ya, bukan deking-deking kita ini, oh saya ada deking saya begini loh, di pekerjaan saya begini. Enggak. Tuhan yang mendukung kita. Dia kekuatannya lah yang memelihara kita. Makanya selalu andalkan Tuhan, selalu percaya, setia beribadah kepada Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan dengan segala kekuatannya memelihara kita. Satu saat pemeliharaan di dunia nggak cukup, saudara-saudara. Ya, nggak mampu. Kayak bangsa Israel. Ya, bagaimana bisa mampu ngasih makan 600.000 lebih orang Israel, coba. Banyak sekali bangsa Israel. Untuk ngasih makan bagaimana, saudara-saudara? Ya, belum lagi untuk menyediakan kalau malam bawa listrik, penerang. Belum lagi kalau kepanasan, siapa yang pelihara? Jadi karena mereka sudah keluar dari Mesir, mereka mengandalkan domba Paskah. Tuhan sanggup memelihara dengan kekuatannya yang ajaib. Makanlah bangsa Israel setiap pagi ada manna. Gak usah capek-capek membuat batu bata. Setiap pagi mereka bangun pungut mana sesuai dengan kebutuhannya. Petang mereka bilang, aduh di Mesir kami makan daging. Udahlah aku kasih daging, kata Tuhan. Setiap petang datang burung puyuh, coba makan daging mereka. Ini pemeliharaan Tuhan dengan kekuatan Allah yang sangat dahsyat. Malam-malam genset dari mana bisa mengadakan listrik begitu hebat, saudara-saudara? Tapi Tuhan adakan tiang api. Tiang api ini gunanya untuk penerang dan membuat mereka hangat pada malam hari. Anak-anak gak sakit, mereka tenang semua. Ya, siang hari supaya mereka gak kepanasan. Tuhan adakan tiang awan. Itu wujud dari pemeliharaan Tuhan. Dan ini bukan hanya sejarah suci, tapi ini juga menjadi pengalaman kita. Kalau kita dilahirkan kembali kayak bangsa Israel, dilahirkan kembali nggak lagi seperti orang-orang Mesir, dilahirkan mereka menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan pelihara mereka dengan kekuatan yang dahsyat. Mari hari-hari ini saudara, jangan terlalu andalkan kepandaianmu, kemampuanmu, apamu. Satu saat kita akan kecewa dengan kepandaian, keahlian kita, kehebatan kita. Tapi mari andalkan kekuatan Tuhan yang sanggup memelihara kita. Rasul Petrus ini juga menyebutkan di pasal 5 mungkin 1:5, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, ditambah lagi, kenapa kita serahkan kekhawatiran kita? Karena Ia yang pelihara kita. Coba kita serahkan kekhawatiran kita sama tetangga, aduh aku nggak punya makan lagi, beras kami nggak ada, aduh sulit cari kerjaan. Ya, kerjalah bu, beginilah bu, besok-besok diceritakan kepada yang kasihan tetangga aku gak makan, diceritakan kemana, dimasukkan media sosial. Ngeri kali kita. Kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada orang-orang, jangankan kepada orang, kepada keluarga kita. Kita sudah menikah, umpama cerita sama teman-teman saudara-saudara kita, aduh kasihan kali anakku gak bisa sekolah lagi. Besok diingat-ingat itu terus. Ya. Cerita kita kepada orang tua kita, kepada mertua, besok diingat-ingatnya terus. Tapi cara satu-satunya supaya kita mendapat pemeliharaan Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu bukan kepada manusia, serahkanlah kepada Tuhan. Bisa ditemukan pasal
Pasal 5 itu ya, silakan. Demikian 1 Petrus 5 ayat 7. Iya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Iya. sebab Ia yang memelihara kamu. Segala berarti banyak kekhawatiran kita. Nggak bisa kita bilang, aduh aku nggak khawatir lagi hidup ini. Ya, banyak yang kita khawatirkan. Tapi kekhawatiran itu ada supaya kita menyerahkan kepada Tuhan. Kapan waktunya? Mana tempatnya untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan? Beribadah. Orang di luar sana dipikirnya nggak beribadah, selesai kekhawatirannya. Tidak ada itu, saudara-saudara. Beribadahlah untuk menyelesaikan kekhawatiran kita. Serahkanlah kekhawatiran kita saat kita mau beribadah, saat kita datang beribadah. Saat saudara datang beribadah, bawalah di sana kekhawatiranmu. Ya, kekhawatiran kita akan selesai. Makanya dibilang carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kekhawatiranmu akan habis. Kekhawatiran sehari akan bisa selesai dan terus akan selesai. Setiap hari ada penyelesaian kekhawatiran. Kenapa? Karena kita beribadah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang salah adalah sudah khawatir, nggak pula berdoa. Banyak kekhawatiran, nggak pula beribadah. Makin ditekan kekhawatiran itulah, ditekan kekhawatiran itu sampai ada orang khawatirnya di firman Allah sampai membungkuk. Sampai membungkuk, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya cara untuk mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Karena Tuhan tadi mengatakan di 1 Petrus itu, Dia memelihara kita dengan kekuatan Allah. Bagaimana untuk mendapatkan pemeliharaan kekuatan Allah itu, saudara-saudara? Beribadah, menyerahkan kekhawatiran kita. Kita beribadah kan bukan untuk pertunjukan, saudara-saudara. Saya banyak juga kekhawatiran, saudara juga banyak kekhawatiran. Setiap kita hidup. Kalau nggak salah di Alkitab ini kekhawatirannya hampir 350 berapa tulisan kekhawatiran. Seperti 1 tahun itu berapa hari, saudara-saudara? 365. Kekhawatiran pun di Alkitab itu 365 kali disebut. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Ya. Rasanya setiap hari kita mau dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Lepas kita dari kekhawatiran kita. Kekhawatiran ini selesai, datang lagi kekhawatiran lagi. Kekhawatiran ini datang, selesai lagi. Terus menerus supaya ada kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, siapa yang bisa menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan? Karena percaya Tuhan yang memelihara dia. Kalau saudara nggak percaya Tuhan pelihara kita, nggak bakal mau kita berdoa, Tuhan ini kekhawatiranku. Ya, karena percayanya kita ada teman kita mau minjamin uang sama kita supaya kita kurang uang. Aduh, pinjamkan dulu uangmu ya. Aku percaya kau punya uang. Nggak mungkin kita meminjam uang kepada orang yang pinjamkan dulu uangmu, pasti ditolak. Sama Tuhan. Karena percayanya kita bahwa Dialah yang pelihara hidup kita dengan kekuatannya, maka kita serahkan kekhawatiran kita. Tuhan, ini kekhawatiranku. Khawatir aku tentang masa depanku, khawatir aku tentang kesehatanku, khawatir aku tentang biaya hidupku. Datanglah kita ke gereja, datanglah kita kepada Tuhan. Matius pasal yang ke-6 seringkali juga sudah diulang-ulang ini. Hanya orang yang percaya bahwa kekuatan Tuhan sanggup memelihara dia, itulah orang yang mau menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan melewati ibadahnya, saudara-saudara. Silakan ayat berapa mulai? Demikian Matius 6 ayat 33 dimulai. Iya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Lanjut. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Jadi kekhawatiran itu ada cara menanganinya, saudara-saudara. Ya, ada cara untuk menangani kekhawatiran. Yaitu datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Gimana caranya? Ayat dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Coba lanjutkan, selesaikan. Karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Iya. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Iya. Jadi kekhawatiran kita akan bisa terselesaikan. Setiap hari ada kekhawatiran, setiap hari ada penyelesaian. Gimana caranya? Beribadah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita beribadah, kita melihat. Saya pun seringkali saudara tahu bagaimana di tahun-tahun kalau saya seringkali saksikan pengalaman hidup sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya,
Menyerahkan. Kerinduan kita selalu beribadah, beribadah. Ya, ada kekhawatiran, makin besar kekhawatiran kita, makin kita perbanyak waktu kita berdoa, baca firman, beribadah, makin berikan ibadah. Sampai kita lihat betul kekhawatiran hari ini selesai. Kekhawatiran hari ini selesai dan terus begitu, saudara-saudara. Ya, Tuhan yang memelihara kita dengan kekuatan Allah. Ya, dengan kekuatan Allah Tuhan akan memelihara kita sampai tidak ada lagi yang kita khawatirkan. Hari ini selesai kekhawatiran itu. Tuhan yang memelihara kita, saudara-saudara. Gimana caranya? Beribadah kita. Beribadah. Ya, cara Tuhan sekarang, saudara-saudara. Jadi supaya kita keluar dari kekhawatiran kita, beribadah. Itu saja, beribadah. Semakin beribadah, kan saudara tengok, setiap kita beribadah, makin kita melihat kekhawatiran hari ini selesai terus. Ya, sayang kalau saudara nggak beribadah, ditekan kekhawatiran lah terus, saudara. Ya, sampai membongkok, kita hanya melihat ke bawah saja. Kekhawatiran itu membongkokkan orang. Tapi mari dari kita dulu beribadah. Serahkan kekhawatiranmu. Cari kerajaan Allah, kebenarannya. Selesai kekhawatiran kita, selesai. Dari Tuhan, gimana cara Tuhan menyelesaikan kekhawatiran kita? Supaya kita dipelihara. Gimana cara Tuhan untuk memelihara kita? Dari cara kita tadi, supaya kita dipelihara Tuhan, ayo serahkan kekhawatiran. Beribadah. Ya, cari kerajaan Allah, kebenarannya. Kekhawatiran kita pasti selesai. Bagaimana cara Tuhan untuk memelihara kita, saudara-saudara? Cara Tuhan sangat bagus sekali untuk memelihara kita. Gimana caranya? Dia bagi-bagikan. Dia membagi-bagikan kepada kita. Itu pemeliharaan. Tuhan bagi kepada saya, Tuhan bagi kepada saudara. Selalu Tuhan itu membagi-bagikan kepada kita. Ya, jadi kita bisa ada hari ini karena Tuhan bagi kepada kita. Dia bagikan berkat. Dia bagikan cara Tuhan membagi-bagi supaya kita dipelihara oleh Tuhan. Dibagi, setelah kita dibagi oleh Tuhan, kita pun berbagi. Itulah cara Tuhan untuk memelihara kita. Kekuatan memelihara kita, saudara. Gimana cara Tuhan? 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9. Ya, kita baca ini, saudara-saudara. Temukan di Alkitab kita. Ya, sikap kita tadi ada kekhawatiran supaya kita dipelihara Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu, cari kerajaan Allah, kebenarannya. Dia yang akan memelihara kita. Setiap kekhawatiran kita akan selesai, saudara-saudara. Kekhawatiran sehari selesai dalam sehari. 2 Korintus, cara Tuhan untuk memelihara kita dengan kekuatannya. 2 Korintus pasal yang ke-9. Mari kita yakini semua ini, saudara-saudara. Ya, ayat 8 mulai. Demikian, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, terus dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Malah berkelebihan. Loh, ini kekuatan Allah untuk memelihara kita. Tapi gimana caranya? Ayat 9. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Dia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Iya, kebenaran ini tetap selamanya. Gimana cara Tuhan untuk memelihara kita? Dia yang membagi-bagikan. Nah, jadi saat kita beribadah semacam begini, Tuhan bagi-bagikan berkat kepada kita. Tuhan bagi-bagikan pemeliharaan kepada kita saat kita beribadah. Ya, masing-masing kita, saudara-saudara, masing-masing dibagikan kayak bangsa Israel. Tinggal memungut saja mana itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ada yang bangun pagi-pagi diambil banyak. Ya, cukup semua, saudara-saudara. Tuhan membagi-bagikan. Ini karakter Tuhan dan harus kita miliki ini supaya kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam ajaib. Apa itu? Karakter mulia dari Tuhan, membagi-bagikan, membagi-bagikan. Hari ini saya ada karena Tuhan yang membagi-bagikan berkat kepada saya. Membagi-bagikan berkat, saya bisa sehat hari ini. Tuhan bagikan berkatnya. Saya dipelihara, Tuhan bisa makan minum hari ini karena Tuhan bagi-bagikan berkat. Semua yang ada pagi saya itu bukan karena saya, karena Tuhan yang membagi-bagikan.
Dan kalau kita sadar bahwa Tuhan membagi-bagikan, kita pun belajar juga untuk membagi-bagikan. Coba ketika murid-murid Tuhan Yesus, ada 5.000 orang yang mengikut Tuhan Yesus. Waktu itu sudah petang, malam. Gak ada lagi mau beli makan untuk ngasih makan 5.000 orang. Saudara-saudara, itu baru 5.000 orang dihitung laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Berarti kurang lebih 15.000 yang harus makan petang itu. Hampir malam, saudara-saudara. Gimana caranya? Nah, rahasia membagi-bagi. Di tengah-tengah krisis nanti, supaya kita melihat cara pemeliharaan Tuhan begitu ajaib. Rahasianya adalah membagi. Membagi-bagikan. Nah, orang yang tidak membagi, satu-satu untuk dirinya pun tak cukup. Ya, gak cukup untuk dirinya. Gak mau berbagi untuk diriku aja. Untukku. Binasa, saudara-saudara. Tapi coba berbagi. Nah, ini bagus sekali, saudara-saudara. Kita ajari mulai anak-anak kita. Saya si El ini aja, kadang-kadang diajari. Ada rotinya nanti sedikit aja gini. Minta El. Oh, dia kan masukkan di mulut kita. Dia pun begitu. Kenapa? Belajar membagi. Kan ada anak-anak, kita potongkan. Oh, nangis dia mati-mati. Maka dibuang semua. Ini karakter gak bagus. Gak mau membagi. Tapi kita ajar mulai kecil. Ya. Saya juga begitu, si Petrus, si Lia dulu saya masih kecil. Biar nangis dia. Kadang-kadang ada mainannya, pinjamkan dulu. Nangis dia, enggak, pinjamkan dulu. Supaya dia tidak belajar egois. Ya, pengalaman. Karena karakter membagi ini adalah tabiat, ini adalah karakter Tuhan untuk memelihara kita. Bayangkan yang ikut Tuhan Yesus 15.000 lagi kita bilang. Yang ada roti, berapa rotinya? Hanya 5 roti dengan 2 ikan. Itu pun belanja seorang anak-anak, persediaan untuk anak. Harus cukup untuk dia, mungkin untuk sore itu dialah yang bisa makan itu. Tapi ditanya, murid-murid tanya, ayo dari kita sekalian ini sudah petang. Siapa punya roti? Siapa punya ikan? Ada seorang anak yang baik. Anak yang tidak egois. Ya. Anak yang mau memberi. Oh, ketika ayahnya bilang, ayo nak, kau ada rotimu? Ada om. Diminta, boleh? Ya, kasih 5 roti. Enggak dibilang, 4 aja. Sama aku 1. Enggak, kasih semua. Sudah. Ada ikan juga 2, kasih. Ya. Murid-murid juga enggak bilang, aku makanlah dulu. Dikasih tahu sama Tuhan. Tuhan Yesus, yang ada bagi kami ini hanya 5 roti 2 ikan. Itu pun punya anak kecil, punya anak-anak. Ya. Tuhan bilang bawa sini. Coba. Begitu dibawa oleh Tuhan, Tuhan Yesus bersyukur, dia bersyukur. Setelah itu apa kata Tuhan? Bagi-bagi, jangan makan dulu. Ya, Yesus pun tidak makan dulu. Murid-muridnya bagi, murid-murid nggak boleh makan dulu. Bagi sana, bagi. Coba. Rahasia membagi inilah cara Tuhan untuk memelihara kita. Coba, sungguh kita bersyukur, saudara-saudara. Cara membagi inilah supaya kita lepas dari kekhawatiran, dari masalah-masalah yang akan terjadi di dunia ini. Belajar kita berbagi. Itu sangat indah, saudara-saudara. Kalau saya dari kecil, bukan sombong saya, tapi saya selalu pengalaman dan saya selalu rindu bagaimana aku bisa berbagi apapun yang ada dari hidupku. Apapun yang kumiliki, belajar berbagi, belajar. Sejak kami menikah, tahun 90 kami menikah. Ya, ada juga teman hamba Tuhan, nggak sanggup menyewa, nggak sanggup buka pelayanan. Kami pun susah sekalinya waktu itu. Tapi dia datang bawa anak perempuan seumur si Petrus. Namanya dulu siapa namanya? Si Sira namanya, orang Dayak. Ya. Aduh, gak ada punya tempat, kami gimana lah. Kami pun susah kali. Udahlah, sama-sama kita di sini. Ya, apa kami makan itu kami makan. Saya pergi ke ladang, dia gak ke ladang. Istri saya masak, dia gak mau masak. Mau terima siap kayak bos, saudara-saudara. Tapi gak apa-apa. Terus kita bawa. Sampai dia punya pelayanan sendiri. Ada kerinduan yang terdalam. Ada adik kami dulu, Mama Suci gak ada di sini. Ya. Sangat mengerikan, kami pun susah sekali. Tapi di telepon, Kang, aku gak bisa lagi kemana-mana. Kirimkan dulu uang supaya aku datang ke Kalimantan.
Saya pala-palai supaya bisa datang dia di Kalimantan. Belum lagi yang lain-lain. Ya, ada lagi kami si siapa namanya si Sabang di kampung nggak kuliah, saudara-saudara. Ya, nggak lagi kuliah. Ayo mau ke Bengkulu mau. Tapi syarat ya jangan bandel. Ya lai masuk saudara-saudara. Dari dulu sampai hari ini apa niat kita berbagi? Apa yang kita bagikan itu diingat puji Tuhan, gak diingat pun Tuhan akan ingat. Karena karakter membagi ini adalah karakter Tuhan. Agar tidak habis-habisnya berkat yang ada di dalam hidup kita. Gak pernah habis-habisnya. Coba dibaca itu Pak Mangonsong, Matius berapa itu? Rahasia berbagi itu adalah rahasianya Tuhan. Itu karakter cara Tuhan untuk memelihara kita dengan kekuatan Allah. Berbagi. Nanti kita melihat orang yang krisis-krisis ini, susah-susah itu tadi, nggak mau berbagi. Ya, untuk dirinya sendiri. Lebih banyak dibuang-buang nasinya. Ya, aku kadang-kadang kalau melihat nasi terbuang, perih hati saya. Karena saya punya teman dulu, saudara-saudara ibu gembala, nggak bagus karakternya. Ya, nggak bagus karakternya dan saya belajar untuk tidak semacam begitu. Kalau punya uang, masak langsung kalau 2 kilo masak 2 kilo. Nanti terbuang semua. Ya, aduh, kadang-kadang nggak punya apa-apa. Ya, bisa berhamburan nasi itu kemana-mana. Aduh, perih hati saya. Saya bilang satu beras ini saja air mata jemaat ini. Ya, coba kita hargakan. Coba baca Pak Mangonsong. Matius berapa ini? Matius 14. Ya, rahasia berbagi. Jadi kekuatan Allah memelihara kita. Pertama tadi, serahkan kekhawatiran melalui ibadah. Yang kedua, Tuhan mau pelihara kita sistemnya berbagi. Kalau nggak berbagi kita pun kesasar nanti saudara. Saudara akan menderita satu saat kalau kita nggak mau berbagi. Silakan ayatnya. Demikian ayat ke-15 dimulai. Iya. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya berkata, tempatnya sunyi dan hari sudah mulai malam. Iya. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Iya, terus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Terus? Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Iya, di ayat yang lain itu pun punya anak kecil, kalau nggak salah di Markus punya seorang anak. Tapi seorang anak ini diajar oleh orang tuanya untuk tidak egois, belajar memberi. Anak-anak kita penting saudara ajar. Ya, belajar memberi. Ya, belajar memberi. Karena ini rahasia supaya kita dipelihara dengan kekuatan Allah. Belajar, bukan harus nunggu lebih, nunggu kenyang, kita nunggu pas beri. Enggak. Bagian dari hidup kita. Ya. Seumpama ada sepotong es saja, potong-potong 2 nih, semua sepotong. Kayak kami di kampung dulu, ya kalau makan es, kita anak kecil kan, kita taruh di mulut kawan kita, ini dikit. Nanti kalau kebanyakan kita pukul kepala, banyak kali kau makan, kita bilang, ya kita kan kecil begitu saudara. Nah dikit aja ya, digigit ya, pukul lagi dia. Kau bikin ambil sekali. Tapi belajar memberi. Dari kecil kita begitu. Kita kan begitu masih anak-anak dulu saudara. Ayo katakan minta aku kau sekali. Nah, tapi jangan banyak ya. Dia pandai pula sudah. Bisa masuk mulutnya digigit pula sebanyak-banyaknya. Datang pula kita pukul. Tapi belajar memberi sudah. Ini anak kecil diajar oleh orang tuanya. Beri. Ya. Dia nggak teriak-teriak, mama enggak. Tenang semua, udah. Mau nggak? Kasih sama Om ini ya. Iya Pak, iya Mak. Kasih. 5 roti 2 ikan. Murid-murid serahkan kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus berdoa, ayo bagi-bagi semua. Coba lanjutkan lagi itu. Ya. Ayat ke-18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Iya, bawalah kemari kepadaku. Terus? Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Iya. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Terus? Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Iya, membagi-bagikan kepada orang banyak. Rahasia membagi itu yang kadang-kadang sulit kita. Rahasia membagi, saudara-saudara.
Diberikan kepada orang banyak. Tapi lanjutkan ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Iya. 12 bakul penuh. Coba lanjut. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Iya. Termasuk perempuan dan anak-anak. Coba. Jadi kalau rahasia membagi ini kita praktekkan, karena sistem Tuhan begitu. Sistem Tuhan memelihara kita, ia membagi-bagi. Setelah ia membagi-bagi, kita juga membagi. Supaya apa? Kita kenyang sampai ada berkatnya berkelimpahan. Rahasia ini yang banyak tertutup mata kita. Ya, nggak mau membagi. Tapi kalau kita mau membagi, saudara-saudara, orang lain pun dapat. Dia kenyang. Semua orang itu semuanya mereka makan sampai kenyang. Bahkan ada sisanya, nggak berkesudahan. Itu dari Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi Tuhan akan memelihara kita dengan kekuatannya. Ini dengan kekuatan Tuhan ini bisa mereka makan. Kurang lebih mereka yang ditulis 5.000 laki-laki, belum dihitung perempuan dan anak-anak. Rahasianya berbagi. Belajar kita, saudara. Puji Tuhan, sudah nikmati itu bagaimana rahasia berbagi. Sudah melihat semakin kita dicukupkan, semakin dicukupkan, sampai malah berkelebihan. 5 roti 2 ikan, makan sisanya tadi ada lagi 12 bakul penuh. Lebih hebat, saudara. Berkembang terus berkelimpahan, Rahasia supaya kita dipelihara oleh Tuhan. Belajar membagi-bagi. Itu cara Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyediakan benih untuk ditabur dan melipat gandakan. Balik lagi 2 Korintus 9 tadi. 2 Korintus 9 tadi. Saudara-saudara, dikit lagi. Ya. Cara Tuhan memelihara kita dengan kekuatannya adalah membagi. Membagi-bagi itu tabiat dari Tuhan, tabiat mulia dari Tuhan yang harus kita miliki. Yang kedua, Tuhan menyediakan benih untuk ditabur. Bagi lalu ditaburkan. Saudara, balik lagi Pak Mangunsong 2 Korintus 9 tadi, ayat 8 silakan. Demikian dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, iya, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Iya, berkelihat sampai berkewajikan. Terus ayat yang ke-9 lagi. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, iya, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Iya, Tuhan menyediakan. Ada tekad kita. Tuhan, ada yang mau kutaburkan. Aku mau menabur, Tuhan. Ya. Kita kadang-kadang berdoa, Tuhan, ada yang mau kutaburkan, aku mau menabur, berikan benih untuk kutabur. Kalau Tuhan kasih itu jangan makan. Benih untuk kau taburkan, ayo taburkan. Ya. Karena ia yang memberi, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Coba kita kadang-kadang kita niatkan, Tuhan, ada yang mau kutaburkan untuk temanku, untuk pelayanan, untuk orang-orang yang sangat menderita. Berikan benih itu. Ya, berikan benih itu. Dan kalau itu kita taburkan, benih yang Tuhan sediakan itu kita taburkan. Coba lanjut ke ayat 10 sekali lagi, ulangi. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, iya, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu, iya, dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Iya. Jadi kalau benih itu dikasih Tuhan kita taburkan, Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang melipat gandakan. Ya, coba kita taburkan benih. Ya, sesuatu yang seharusnya kita taburkan. Satu saat apa yang kita taburkan itu akan bertumbuh dan berlipat kali ganda. Dan kita akan melihat hasilnya sangat luar biasa, saudara-saudara. Karena kekuatan Allah yang memelihara kita. Pertama tadi membagi, ada berkat yang sudah ada, bagi. Yang kedua, ada yang kita taburkan. Kalau sudah taburkan itu Tuhan yang melipat gandakan. Kita nggak menabur, nggak kita melihat kuasa Tuhan melipat gandakan. Tapi kalau kita taburkan itu benih itu yang dari Tuhan, kita taburkan, Tuhan menumbuhkan sampai melipat ganda. Hal pemeliharaan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya, mari setelah kita dilahirkan kembali oleh kematian dan kebangkitan Kristus,
kita akan dipelihara oleh Tuhan dengan kekuatannya. Gimana caranya? Serahkan kekhawatiran melewat ibadah. Serahkan kekhawatiranmu, percaya kepada Tuhan, cari kerajaan Allah kebenarannya. Kekhawatiran sehari itu akan terus selesai. Setiap hari ada penyelesaian kekhawatiran, sampai kita melihat kekuatan Allah sanggup memelihara kita. Gimana cara Tuhan untuk memelihara hidup kita dengan kekuatannya? Membagi. Yang kedua, menabur. Bahkan selama ada kesempatan, menaburlah kita, terutama untuk menabur hal-hal rohani. Kita akan tuai silang-silang sekali. Bagian terakhir, apa tujuan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Nah, ini kan seringkali juga kita, saya sudah dipelihara Tuhan, kekhawatiran saya selesai, setiap hari selesai kekhawatiran. Saya melihat kekuatan Allah ketika saya membagi-bagi, Tuhan perlengkapi saya, semua Tuhan adakan, Tuhan lipat gandakan, Tuhan pertumbuhkan. Ya, tujuan Tuhan apa? Kadang-kadang kalau tujuan pemeliharaan Tuhan nggak kita pelajari, kadang-kadang kita salah juga. Begitu diberkati, banyak orang hancur, sudah. Lagi susah-susah nggak hancur, tapi begitu diberkati hancur. Ya, banyak orang tenggelam karena berkat-berkat. Ya, tenggelam, binasa, hanyut karena berkat-berkat. Tapi apa tujuan Tuhan untuk memelihara kita? Seperti doa Tuhan Yesus, dia berdoa, Bapa, aku tidak ada lagi di dunia ini. Ya, peliharalah mereka. Ya, selama aku di dunia ini aku nyatakan pemberian, tapi sekarang aku tidak ada lagi di dunia ini. Doa Tuhan Yesus yang perlu kita genapi. Ya, Bapa, peliharalah mereka. Jadi Tuhan Yesus untuk kita dipelihara, dia berdoa. Saudara-saudara, kita juga dipelihara Tuhan ini karena doa siapa? Doa Tuhan Yesus. Ya, apa tujuannya? Pemeliharaan Tuhan itu bagi kita nyata dalam hidup kita. Sudah kita nikmati pemeliharaan Tuhan itu. Kekhawatiran kita setiap hari selesai. Kita dipelihara Tuhan karena Tuhan membagi-bagi kepada kita dan memberi benih untuk kita taburkan. Tapi begitu kita nikmati pemeliharaan Tuhan itu dengan kekuatannya, satu saja diminta oleh Tuhan, supaya kita menjadi satu. Ya, Yohanes pasal 17. Jangan berkat membuat hancur. Ya, kayak si Abraham dengan si Lot, kelahi karena berkat. Kelahi gembalanya Lot dengan gembalanya Abraham. Berkat membuat mereka iri. Berkat membuat mereka berkebencian. Berkat membuat mereka tidak bersatu. Sampai Abraham bilang, udahlah Lot, kalau gitu gembala kita ini gak mau berdamai. Udahlah, kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Ya, karena berkat-berkat membuat mereka gak menyatu. Tapi Tuhan inginkan kita pada hari-hari ini, ketika kita diberkati oleh Tuhan, satu yang Tuhan harapkan dari kita ketika kita diberkati, menjadi satu. Rumah tangga suami istri pertahankan menjadi satu. Anak-anak dalam keluarga menjadi satu. Di penggembalaan menjadi satu. Di antar penggembalaan menjadi satu. Sampai kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus untuk menjadi mempelai Kristus. Ini tujuannya, saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan memelihara kita dengan kekuatannya yang ajaib, ada satu yang Tuhan harapkan dari kita. Mau kita menjadi satu. Silakan Bapak Monsong. Pasal 17 dari Yohanes. Ya. Dan banyak orang, saudara-saudara, kan banyak orang cerai nikahnya bukan karena miskin. Ya, suami punya pekerjaan, istri punya pekerjaan, di luar kota pula lagi, selingkuh, punya anak, pecah rumah tangga. Bukan karena miskin-miskin. Ya, banyak saudara-saudara, kehancuran. Kenapa? Ya, karena itu tadi, nggak mengerti apa tujuan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Silakan Pak Monsong baca ini, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11 mulai. Silakan. Demikian, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, iya, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Terus? Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Iya. Peliharalah mereka dalam namamu. Peliharalah mereka dalam namamu. Terus? Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini tujuannya, saudara-saudara.
Jadi kalau kita dipelihara oleh Tuhan, bukan supaya ogah-ogahan, oh saya begini loh, apa namanya, petenteng. Ada teman saya itu petantang petenteng katanya. Oh, petantang supaya lihat orang begini, supaya bukan. Ya, kita dipelihara Tuhan. Tujuannya supaya kita menjadi satu sama seperti Kristus, sama seperti Allah satu, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi satu. Tujuan dari pemeliharaan Tuhan adalah mulai nikah kita menyatu, keluarga kita menyatu, sidang jemaat menyatu, sampai masuk dalam kesatuan tubuh Kristus menjadi mempelai Kristus. Makanya Tuhan nyatakan pemeliharaannya. Jangan justru diberkati Tuhan makin berantem, diberkati Tuhan makin iri, diberkati Tuhan makin menjauh satu dengan yang lain. Tapi tujuan dari berkat itu berulang-ulang, kalau di ayat ini sampai 4 kali dibilang menjadi satu. Iya, menjadi satu kita, saudara-saudara. Coba lanjut lagi ayat yang kedua, ayat 21. Demikian ayat 20 mulai. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Iya. tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, 21. supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau yang Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Menjadi satu. Itu kedua kali disebutkan untuk menjadi satu. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, Iya. supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ketiga kali. Yang keempat kali, 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Iya. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Iya. Jadi saudara-saudara, lengkaplah tujuan pemeliharaan Tuhan bagi kita, supaya menjadi satu. Ya, belajar menjadi satu. Gak perlu kita iri berkat orang lain. Gak perlu kita iri. Ada nyanyian, hitunglah berkatmu. Pasti kita diberkati Tuhan, tentu gak sama, saudara-saudara. Kalau berkat Tuhan itu sama semua, kayaknya beli satu baju satu nomor semua, supaya gak iri. Gak bagus, saudara. Ya, masing-masing nomor baju kita. Ya, begitu juga berkat. Masing-masing kemampuan kita. Coba kalau Tuhan kasih satu nomor semua baju, XL semua. Ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang tinggi. Nggak cocok. Tapi Tuhan kasih sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan ukuran kita. Berkat Tuhan itu sesuai dengan ukuran kita. Tuhan tahu, oh ini pas bajunya, pas nomornya, pas warnanya, pas. Itulah berkat Tuhan. Sesuai dengan ukuran kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita diberkati, jadi nggak perlu saling iri kita. Kenapa? Kok dia lebih tinggi bajunya? Ya memang lebih tinggi dia. Bajunya kok lebih besar, aku kecil. Nggak perlu dibanding-bandingkan. Ya, yang jelas kita semua diberkati oleh Tuhan, dilepaskan kekhawatiran kita. Tuhan membagi-bagi kepada kita, diberi benih untuk kita taburkan. Nikmatilah berkat kita, terimalah berkat Tuhan itu. Jadikan kita menjadi satu. Gak perlu kita saling iri, gak perlu membanding-bandingkan. Berkat Tuhan itu sesuai dengan ukuran saya, pas untuk saya. Selalu kita bersyukur, selalu kita bersyukur. Itu yang membuat kita satu. Coba kalau enggak, sulit. Orang-orang diberkati sulit menjadi satu. Pingin menonjol, oh aku lebih kaya, aku lebih hebat, aku lebih tinggi, aku lebih gemuk, aku lebih pendek. Yang pendek merasa aku lebih bagus, kau tinggi, yang tinggi merasa aku lebih bagus. Semua akan merasa lebih hebat. Tapi mari hari ini Tuhan memelihara kita dengan kekuatan Allah. Caranya beribadah, serahkan kekhawatiranmu. Cara Tuhan membagi-bagi. Setelah kita diberkati, dipelihara oleh Tuhan, menyatulah kita, saudara-saudara. Menyatulah kita. Ya. Jangan kayak orang papak dapat ID, saudara-saudara. ID-nya jadi lepas. Sama aku kepalanya, katanya. Belum dapat ID-nya tadi. Ya, sama aku kakinya, sama aku ininya. Lepas ID-nya, saudara-saudara. Karena rebutan. Mari nikmati berkat Tuhan. Kita pasti dipelihara Tuhan dengan kekuatan ajaib. Tidak perlu saling iri, tidak perlu saling membeda-bedakan. Nikmati berkat Tuhan itu. Jadi satulah kita.
Menjadi satulah kita. Suami istri, anak-anak, penggembalaan, sampai di luar penggembalaan. Tubuh Kristus itu diberkati untuk menjadi satu. Kiranya hari ini Tuhan memberkati kita. Kita dipelihara dengan kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati. Pemain musik datang ke depan untuk kita sama-sama naikkan pujian kita kepada Tuhan, untuk bersyukur buat segala anugerah dan berkat Tuhan bagi kita. Kita naikkan pujian kita. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan dengan satu pujian, hatimu bagiku. Iya, hatimu bagiku, untuk kita melihat Tuhan begitu baik bagi kita, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Tuhan sediakan bagi kita. Bangkit berdiri semua, kita percaya kuasa Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan iman kita, lebih dari yang kupinta, lebih dari yang telah kupinta. Amin. Lebih dari yang telah kupikirkan, semua yang kau sediakan, semuanya engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat menghitungnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau beri bersyukur. Ku bersyukur padamu, yang mengasihi. Kaulah jaminan hidupku, Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih bersyukur. Amin. Haleluya. Percaya kita, kekuatan Allah yang memelihara kita. Serahkan kekhawatiranmu lewat ibadah. Terima Tuhan membagi-bagikan kepada kita. Jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Amin. Kau Tuhan yang mengasihiku.
kekuatan Allah memelihara kami di hari-hari yang penuh dengan kesukaran. Kepadamu mata kami tertuju, kepadamu kami berharap. Haleluya. Peliharalah kami Tuhan, agar kami menjadi satu. Peliharalah kami supaya kami masuk dalam kesatuan tubuh-Mu. Yesus, Yesus, beri benih untuk kami tabur, beri benih untuk kami bagi-bagikan, beri berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau lepaskan kami kekhawatiran sehari cukup sehari, karena Engkau begitu ajaib Tuhan Yesus. Siang hari ini kepada kami lah firman-Mu Tuhan. Engkau pelihara kami. Kekuatan Allah yang memelihara kami bukan kekuatan daging kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Engkau mengajari kami pada siang hari ini untuk selalu menyerahkan kekhawatiran kami lewat beribadah. Lewat beribadah, semua kekhawatiran kami akan selesai. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu tidak sekedar kami dengar, firman-Mu akan kami praktekkan. Apapun kekhawatiran kami, kalau hari ini kami khawatir dengan kesehatan kami, Tuhan akan pulihkan kesehatan kami. Kalau khawatir kami tentang ekonomi kami akan kami melihat kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang sanggup pelihara kami. Bahkan apapun yang kami khawatirkan dalam hidup kami, saat-saat kami beribadah, kami melihat Tuhan ambil alih semua bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, siang hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Kami belajar untuk mempraktekkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan memberikan persembahan kita.